Kegelapan didefinisikan sebagai kurangnya penerangan, tidak adanya cahaya tampak atau permukaan yang menyerap cahaya, seperti hitam atau coklat. Oleh karena itu, keberadaan cahaya penting terhadap proses atau mekanisme penglihatan, sehingga pada keadaan gelap gulita, mata kita tidak bisa melihat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kuasa elemental fusion dari Boboiboy kegelapan. Dan tanpa berlama lagi, mari kita sambut elemental fusion Boboiboy kegelapan yang pertama. Pada elemental fusion kegelapan yang pertama, kita ada Boboiboy Thunder, yang dimana kuasa ini berasal dari gabungan Boboiboy Elemental dan Boboiboy Malam. Yang dari segi kemampuan Boboiboy yang satu ini, ia dapat membuat suara gemuruh atau guntur melalui pola pikirannya. Dan ia juga memiliki sebuah senjata bernama Thunder Sword yang akan dapat membelah objek atau benda apapun dengan dahsyat. Di elemental fusion kegelapan yang kedua, kita ada Boboiboy Darknado, yang dimana kuasa ini berasal dari gabungan Boboiboy Taufan dan Boboiboy Malam. Dari namanya Darknado, bisa kita simpulkan sebagai angin tornado yang gelap dengan skala dan diameter yang cukup mematikan. Dan juga kemampuannya Boboiboy yang satu ini, ia dapat dengan mudahnya mengendalikan angin atau terutama badai dengan mahir dan fleksibel. Ditambah juga dengan senjatanya yaitu Rope Wheel. Dan di elemental fusion kegelapan yang ketiga, kita ada Boboiboy Fossil, yang dimana kuasa ini berasal dari Boboiboy Gempa dengan Boboiboy Malam. Fosil sendiri ialah merupakan benda-benda yang diawetkan dalam ambar, rabut, kayu yang membatu, minyak, batu bara, dan sisa-sisa DNA. Dan dari kemampuan Boboiboy yang satu ini, ia memiliki sebuah makhluk prasejarah sebagai serangan alternatifnya yang digunakan oleh Boboiboy Fossil. Di elemental fusion kegelapan yang keempat, kita ada Boboiboy Helia, yang dimana kuasa ini berasal dari Boboiboy Blaze dengan Boboiboy Malam. Kata Helia ialah berasal dari kata depannya yaitu Hell, yang dalam bahasa Indonesia ialah neraka. Walaupun begitu, kemampuan Boboiboy yang satu ini ialah dapat memanipulasi api dan kegelapan dalam waktu yang terbatas, yang dimana Boboiboy Helia dalam menggunakan kuasa ini harus pintar dan bijak selama 1 jam, yang dimana jika mencapai waktu itu, tenaga dan daya Boboiboy akan berkurang. Di elemental fusion kegelapan yang kelima, kita ada Boboiboy Polar, yang dimana kuasa ini berasal dari Boboiboy Ice dengan Boboiboy Malam. Boboiboy Polar atau Boboiboy Kutub ini, ia sedikit hampir sama dengan Boboiboy Fosil, yang dimana kalau yang fosil memiliki makhluk prasejarah dan Boboiboy Polar ia memiliki makhluk bernuansa yang tempat tinggalnya pada tempat yang dingin. Tebak, makhluk hewan apa yang suka pada tempat yang dingin? Dan juga makhluk ini juga merupakan senjata alternatif pada Boboiboy Polar. Di elemental fusion kegelapan yang keenam, kita ada Boboiboy Parasit, yang merupakan gabungan dari Boboiboy Duri dan Boboiboy Malam.
Kata parasit ialah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain atau juga disebut inang, dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Ya, walaupun begitu, kata parasit sendiri bagi saya sangat menarik. Di balik kata parasit, kemampuan Boboiboy yang satu ini ialah dapat mengendalikan objek apapun untuk serangannya, dan juga kuasanya ia bisa menjadi berbahaya. Dan di elemental fusion kegelapan yang terakhir, kita ada Boboiboy Gerhana, yang merupakan gabungan dari Boboiboy solar dan Boboiboy malam. Gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang cukup menarik. Istilah gerhana sendiri adalah gambaran proses terjadinya pergerakan benda langit ke dalam sebuah bayangan benda langit lainnya membuat tertutup. Kembali ke Boboiboy Gerhana, yang dimana kemampuan yang satu ini jauh lebih hebat dan efisien dari yang lain. Ia juga selalu tepat dan tangkas. Entah di waktu siang atau malam, Boboiboy yang satu ini terbilang hampir tidak ada kelemahan. Dan sekian dulu untuk video dari saya, sampai sini dulu. Bagi kalian yang suka video seperti ini, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi langsung setiap saya upload video. Dan akhir kata dari saya, sampai jumpa di next video yang akan datang. Goodbye.